Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh Masjid An-Nur Kota Probolinggo rahimani wa rahimakumullah. Baik yang di dalam masjid, di luar masjid, atau yang mendengar suara ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita iman dan Islam hattal mamat, sampai kita mati. Maka senantiasalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas pujian-pujian kita kepada makhluk yang lainnya, karena hanya orang-orang yang terpujilah yang senantiasa memuji Rabbnya di atas pujian-pujiannya kepada manusia. Oleh sebab itu, hanya orang-orang yang tidak terpujilah yang hanya dirinya ingin senang dipuji, dan dia enggan untuk memuji Rabbnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki pujian atas segala pujian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam juga semoga terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, yang terindu, yang tercinta, dan namanya adalah nama yang terbaik untuk kita dengar, untuk kita sebut, dan kita jawab setiap nama ini diungkapkan di hadapan kita. Maka jangan mengaku cinta kepadanya kalau kita jarang menyebut namanya. Jangan mengaku cinta kalau disebutkan namanya di hadapannya dia tidak bersalawat kepadanya. Maka sungguh orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatul kubra min Allah, syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umatnya, adalah mereka di antaranya yang mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita mendapatkan cintanya, mendapatkan syafaatnya, karena kita ittiba atas sunnahnya. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada tema kita pagi hari ini adalah tema yang sebenarnya kepada kebanyakan manusia kekhawatiran, ketakutan yang akan timbul dalam kehidupannya selalu ada pada setiap perjalanan kehidupannya. Dan hal ini Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah sudah menyampaikan dan mengingatkan kepada hambanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami timpakan kepada kalian, katanya Allah, bisyai, dengan sesuatu, minal khaufi. Yang pertama Allah katakan dengan rasa takut.
kemudian minal khawf wal ju'i, dan rasa lapar, wa naqsim minal amwali was thamarat wal anfusi was samarat, kemudian kekurangan dari harta benda, jiwa dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan beri kabar baik kepada orang-orang yang beriman, bersabar. Naam, Allah katakan yang pertama adalah rasa takut. Tidak sedikit di antara kita, seorang suami ataupun istri, takut pasangannya tidak setia. Bagi orang pedagang, dia takut dagangannya merugi dan tidak laris. Bagi mereka yang punya jabatan atau pekerjaan di sebuah kantor misalnya, takut di PHK di tengah jalan. Atau mungkin anak-anak kita yang sekolah kita tidak mampu membiayainya untuk meraih setiap harapan dan cita-cita besarnya. Banyak rasa ketakutan itu. Dan takut-takut yang tersebut tadi adalah takut yang wajar, dan semua orang pun merasa takut tentang hal itu. Namun ada yang lebih takut dari itu semua. Lebih takut dari sekedar kita kehilangan dunia. Lebih takut daripada kita kehilangan kebahagiaan bersama keluarga. Lebih takut daripada kehilangan harta benda. Insyaallah akan kita bahas, ada beberapa hal dari catatan dan tulisan saya. Kita bahas insyaallah dalam waktu yang singkat ini, sekitar kurang lebih sampai jam 5:30 insyaallah. Syuruk, kita sholat nanti setelah syuruk lewat 15 menit insyaallah kurang lebih. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita takutkan pada paling utama di antara rasa takut yang ada, yang hadir dalam setiap jiwa manusia. Naam. Yang pertama adalah nakhafu alla taqabbala taubatana wa ayudraknal mautah. Takut kalau sekiranya taubat kita tidak diterima oleh Allah, sedangkan kematian itu datang. Takut kalau dosa-dosa yang sudah kita perbuat, kemudian kita minta ampun sama Allah, tapi taubat itu tidak diterima oleh Allah, kemudian datang kematian itu. Ini yang kita paling takutkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melalui kehidupan ini sampai mengakhirinya, sampai titik menuju kematian, tapi dosa-dosa kita belum kita taubati dengan baik, dan Allah belum mengampuninya. Wa iya na'udzubillah. Kita tahu bahwa siapapun kita, bahkan yang berbicara ataupun yang mendengar suara ini, pasti punya salah, pasti punya dosa. Kullu ibn adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun, rawahu Ibnu Majah. Setiap ibn Adam ini punya salah, punya dosa. Namun sebaik-baik mereka yang bersalah dan berdosa adalah mereka yang bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sadar atau tidak, terlalu banyak dosa-dosa kita ini, terlalu banyak kesalahan-kesalahan kehidupan yang melalui kehidupan kita, yang telah kita lakukan. Di antaranya adalah dosa mata yang memandang. Ya, dosa mata yang begitu banyak kita melihat sesuatu yang mampu mendatangkan murka Allah,
baik itu bersama dengan orang banyak, lebih-lebih ketika sendirian. Dengan handphone kita, sebagian dari kita memanfaatkan handphone bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan banyaknya mata ini melihat sesuatu yang bermaksiat, akhirnya mata ini pun sulit untuk memandang Al-Quranul Karim. Belum lagi dosa telinga. Dosa telinga yang senang mendengar aib-aib orang dibicarakan di hadapannya. Mendengarkan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Senang dengan nyanyian-nyanyian yang mendatangkan syahwat. Jarang kita ini senang mendengarkan ayat-ayat lantunan Al-Quran, kajian-kajian keislaman. Kenapa? Karena mungkin bukan hanya dengan kotoran yang penuh, tetapi dosa karena maksiat kita kepada Allah dari apa yang didengarnya. Belum lagi dosa lisan yang terkadang pintar merangkai kata penuh dusta, pintar berbohong, pintar bersilat lidah, hanya untuk mendapatkan pujian-pujian manusia. Belum lagi sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut ini. Kadang-kadang kita sulit untuk memilah dan memilih mana haram, mana halal. Syubhat pun kita makan. Wa iya na'udzubillah. Belum lagi dosa tangan yang meraih, yang kadang mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang zalim, korupsi, nyuri, bahkan mungkin ada tangan-tangan yang jahil, tangan-tangan yang suka memukul putra-putrinya. Belum lagi dosa kaki yang datang ke tempat-tempat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang enggan duduk lama di tempat-tempat majelis. Kaki yang senang datang ke tempat-tempat rekreasi yang mampu mendatangkan kemurkaan Allah. Karena kaki ini kadang-kadang lebih kerasan keliling-keliling tempat-tempat bermaksiat, keliling-keliling mall untuk berbelanja, dibandingkan dia duduk diam di dalam masjid. Lebih-lebih dosanya syahwat dan hati kita. Hati syahwat yang tak nampak di mata, tapi terlalu banyak untuk kita hitung atas dosa yang kita lakukan. Terkadang dan tidak sedikit di antara kita yang merasa ujub, sombong, ria, ingin dilihat orang lain. Kadang-kadang kita ini senang kalau dipuji dan sedih hati kalau kita sedikit dicaci. Hati yang terkadang tidak suka melihat kenikmatan atas orang lain dan terkadang senang melihat kabar tentang kesedihan dan musibah atas orang lain. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita takutkan. Terlalu banyak dosa-dosa yang perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ingat, pahala, kebaikan, amal soleh yang kita lakukan untuk diterima punya syurut. Di antaranya ulama mengatakan adalah ikhlas dan ittiba. Syaratnya ibadah diterima ikhlas dan ittiba. Tapi kalau dosa tidak perlu ikhlas. Bapak nyolong, para ibu ghibah, ngerasain manusia yang lainnya, saudaranya, gak perlu ikhlas, Bu.
pasti akan tercatat sebuah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Sedangkan sholat, puasa, zakat, zikir, qiraatul Quran belum tentu diterima oleh Allah kalau kita tidak ikhlas. Masyarul muslimin, sidang sholat subuh Masjid An-Nur rahimani rahimakumullah, ini yang kita takutkan. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-31, Allah memberikan kabar baik kepada mereka yang bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna 'allakum tuflihun. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun, bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Ini perintah. Kita ini kadang-kadang kalau mau tobat, seakan-akan kalau sudah menjelang kita ini sakit baru ingat akan dosa. Kalau kita ini terkadang mau tobat kalau lihat orang sudah meninggal di tetangga kita. Tapi kalau sehat begini jarang kita ini bertaubat kepada Allah. Bahkan terkadang tidak sedikit di antara kita lupa atas dosa-dosa yang kita lakukan, sedangkan malaikat tidak pernah lupa waktunya, kapan, di mana, dan sedang apa kita. Mungkin kita lupa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Apa yang kita lakukan? Lupa. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan, ini sebuah peringatan yang luar biasa yang Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat ke-17 dan ayat ke-18. Dalam hal ini Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allah. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna asy-syu'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Allah katakan di sini, sesungguhnya ya, taubat, innamat taubatu 'ala Allah, taubat yang diterima di sisi Allah, lilladzina, mereka orang-orang ya'maluna, yang mengerjakan bijahalah, ya'maluna syu'a, mengerjakan kejelekan, kemaksiatan, kejelekan, bisyu'a tadi, bijahalah, karena bodoh. Taubat yang diterima oleh Allah adalah mereka yang mengerjakan kejelekan karena kebodohan. Tidak seperti kita, Pak, yang sudah tahu, yang sudah ngerti itu halal dan haramnya. Kita tahu itu dosa, itu tahu kita maksiat, tapi masih tetap kita lakukan. Sedangkan taubat yang diterima di sisi Allah adalah mereka yang mengerjakan karena kejahilan. Mufassir sebagian mengatakan adalah mereka tidak menyadari akan kesalahannya. Kemudian summa yatubuna min qarib, kemudian mereka bersegera bertaubat kepada Allah, tidak menunda-nunda taubat mereka. Bapak Ibu sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah tidak kita ini menyesal dengan suatu perbuatan yang mungkin di mata kita ini kecil, perbuatan itu tapi besar di sisi Allah? Misalnya contoh sederhana, karena kita menerima suap, karena pilkada ataupun sebuah riswah yang diberikan dengan harapan-harapan untuk mendukungnya misalnya. Sepele bagi sebagian manusia, tapi tidak di sisi Allah.
Sebagian pula di antara kita menganggap sesuatu dosa itu besar, tetapi juga kita menganggapnya sepele karena kita menganggap itu tidak biasa, karena sudah terbiasa. Seperti kita menggibah seseorang, menggibah saudaranya, menjelek-jelekkan saudara, terlalu mudah kita ngomong itu. Tapi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa ulaika yatubullahu alaihim, maka bagi mereka pengampunan ya atas mereka, katanya Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui siapa yang betul-betul bertaubat kepadanya, dan Allah Maha bijaksana atas segala keputusannya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan, walaysatit taubatu lilladzina ya'maluna asy-syai'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an qala inni tubtul an, dan tidaklah diterima taubat seseorang, katanya Allah. Ya. Siapa mereka? Lilladzina ya'maluna asy-syai'at, mereka yang mengerjakan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan dosa, hatta idza hadara ahaduhumul maut, ketika mereka kematian itu hadir di hadapan mereka, kemudian mereka baru mengatakan, qala inni tubtul an, saya bertaubat sekarang, saya bertaubat sekarang. Sulit orang-orang yang begini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Orang-orang yang menunda-nunda taubatnya atas dosa-dosanya, bahkan dia tidak bertaubat hatta nyawa ada sudah dalam tenggorokannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita takutkan dari setiap rasa takut yang hadir dalam kehidupan kita. Takut kalau sekiranya dosa kita tidak terampuni dan taubat kita belum diterima, kematian itu datang. Kemudian yang kedua, apa yang paling kita takutkan dalam kehidupan ini? Yang kedua adalah nakhafu an tamatta'ana wa sa'adatana fa innahuma istijrab. Takut kalau sekiranya kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang kita rasakan selama ini adalah istijrab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Takut kalau sekiranya kenikmatan-kenikmatan itu sebenarnya bukan Allah berikan untuk meraih keridhaannya. Istijrab, kalau bahasa orang Makassar bilang syariang bawanna, kalau orang Jawa bilang istijrab itu adalah dilulu, kalau orang Madura bilang solakan. Ya, orang Probolinggo bilang sebagian mengatakan solakan, dilulu. Istijrab, Allah berikan dia kenikmatan, Allah berikan dia kesenangan dunia, tetapi kesenangan-kesenangan itu bukan untuk meraih keridhaannya, tetapi jauh dari keridhaannya dan malah mendekatkan dirinya kepada kemaksiatan Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, idza ra'aita Allah ta'ala yu'ti al-'abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa inna ma dzalika minhu istijrab. Bila kalian melihat seorang hamba yang diberikan kenikmatan oleh Allah tetapi dia istiqamah, ajak dalam bermaksiat kepadanya, ketahuilah, katanya Rasulullah, dia adalah istijrab. Hati-hati, tidak sedikit orang karena jabatannya,
malah dengan jabatannya dia korupsi. Tidak sedikit seseorang karena hartanya dia bisa bermaksiat kepada Allah. Tidak sedikit seseorang karena kemewahan kebanyakan hartanya dia bisa berlaku membeli sesuatu dengan dunianya. Wa ya naudzubillah. Maka Bapak Ibu yang sama rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kita fikir pada diri kita. Kalau kita ini lagi berpakaian, kira-kira pakaian ini akan menimbulkan kesombongan atau tidak? Kalau kita punya kendaraan, lebih banyak sering kemana kendaraan ini? Apakah dia datang ke tempat-tempat bermaksiat, atau kendaraan ini yang mengantarkan kita untuk datang mencari keridhaan Allah? Bagaimana dengan jabatan kita? Apakah jabatan itu mampu mengantarkan kita menjadi orang yang amanah? Atau sebaliknya, kita mendengar jabatan-jabatan itu malah kita khianat dengan amanah yang telah dibebankan atas jabatan kita. Wa ya naudzubillah. Bapak Ibu yang sama rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita takutkan. Jangan sampai kita ini merasa bahagia, merasa tenang, merasa nyaman, tapi sebenarnya itu adalah istijrah dari Allah. Ingat, jangan menganggap orang yang hidupnya tidak punya masalah, fisiknya sehat, keluarganya bahagia, pekerjaannya lancar, anak-anaknya sehat, sukses, jabatannya, karirnya sukses, kemudian dia menganggap adalah keridhaan Allah. Lah. Dan jangan mengira orang yang hidupnya susah, kesana kemari terkadang penuh dengan hutang, dikit-dikit sakit, pekerjaannya pun tak banyak untung, kemudian kita menganggap bahwa orang itu tidak menanggap keridhaan Allah. Lah. Jangan ukur keridhaan itu dengan kemewahan dunia. Jangan ukur keridhaan Allah itu dengan kesenangan dan kebahagiaan dunia. Karena tidak sedikit Allah mencintai hambanya dan mengujinya dengan banyak masalah. Dan Allah membiarkan hamba-hamba yang dimurkainya dengan kesenangan-kesenangan dunianya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'ashihi ma yuhibbu fa innahu huwa al-istijrad." Thumma tala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat, yakni surat Al-An'am ayat 44. "Falamma nasu ma dzukiru bihi فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون." Allah ingatkan dalam surat Al-An'am, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Maka ketika mereka melupakan madzukiru, peringatan bihi dengannya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', fatahna dan kami buka abwaaba kulli syai'. Abwab ini jamak dari babun, abwab pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu dunia. Usahanya lancar, jabatannya ngoncer, semua keinginannya hampir terpenuhi. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum, mereka bergembira dengan kesenangan itu, yang apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka lupa bahwa yang memberikan Allah, tapi kami datangkan siksa kepada mereka. Mublisun, mereka secara tiba-tiba faidahum mublisun, kemudian mereka terdiam dan berputus asa.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sekali lagi menganggap bahwa kesenangan, kebahagiaan yang kita rasakan adalah keridhaan dari Allah. Ada orang yang dia mulia di sisi Allah bukan karena ahli ibadah, bukan karena ahli sedekah karena dia orang miskin, bukan dia ahli pengajian karena mungkin dia tidak alim, tetapi Allah angkat derajat seseorang itu di sisinya karena dia sabar dalam kehidupannya, dia sabar dalam ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya, sehingga Allah katakan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan ini berpikir pada diri kita, jangan sampai kita ini menganggap bahwa selama kenikmatan hidup ini adalah sebuah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, asbabul istijrad, ulama mengatakan salah satu di antaranya, dua di antara tanda-tanda istijrad itu adalah kadzaba min ayatillah. Orang itu mendustakan ayat-ayat Allah, menganggap ayat-ayat itu dusta. Contoh sederhana begini, wahai para ibu, sebagian orang menganggap bahwa jilbab itu yang penting menutup kepala, menutup rambutlah. Allah perintahkan itu dengan menutup sampai dadanya. Wahai para suami yang sudah punya anak, sudah balik, perempuan, maka diwajibkan untuk memakai dan menutup aurat mereka. Maka jangan biarkan. Kalau ini dianggap sepele, bisa dikatakan adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wahai para orang tua, jangan samakan antara anak, perempuan dan laki-laki dalam membagi warisan, karena haknya laki-laki 2 kali dari perempuan. Jangan dustakan ayat Allah. Walaupun sebagian dari mereka, kasihan anak saya perempuan, hitunglah warisan itu sesuai dengan ukuran-ukuran Allah. Setelah itu biarkan anak yang laki bisa memberikan kepada anak perempuannya. Jangan dustakan ayat-ayat Allah. Wahai yang mengucap harta, jangan kau hanya fikirkan warisan untuk anak-anakmu, tapi tunaikan kewajiban rukun Islammu untuk menunaikan haji. Maka jangan kau simpan uang itu untuk anak keturunanmu, tapi kau tak mampu menyelesaikan rukun Islammu karena kamu khawatir anak keturunannya. Jangan dustakan ayat-ayat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai Allah akan menimpakan kita karena istijrad ini. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian Allah membalas, mengolok-olok mereka dan menimpakan kehinaan atas mereka, dan Allah membiarkan mereka bergelimang dalam terus kesesatan mereka. Wa ya'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, apa yang perlu kita takutkan dalam hidup ini? Yakni adalah nakhafu minal maili anil istiqamah. Nakhafu minal maili anil istiqamah. Kita takut kalau sekiranya kita tidak bisa istiqamah. Bapak Ibu, kita datang ke masjid ini untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid ini untuk bersujud kepada Allah, sholat subuh berjamaah, dan kemudian mendengarkan kajian-kajian. Ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah dibacakan di hadapannya. Hari ini, pagi ini kita ingat tentang dosa kita. Hari ini
kita ingin berkomitmen untuk lebih baik di kehidupan kita yang terus mendekati kematian. Tapi lain ceritanya ketika kita sudah keluar dari masjid ini ntar lagi. Kita sudah lupa dengan kajian hari ini. Kita lupa barusan kita meminta kepada Allah untuk bertaubat. Begitu mudahnya. Kita lupa. Dengan keinginan-keinginan, komitmen-komitmen, harapan-harapan untuk kita lebih memperbaiki diri kita. Minal maili anil istiqamah. Ini yang kita takutkan. Bapak Ibu yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda setiap hamba-hamba Allah. Allah khabarkan dalam hal ini dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 dan ke-17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Iblis sudah bersumpah di hadapan Allah tekan hal ini. Aku akan kami datangi mereka, katanya iblis. Min baini aydihim wa min khalfihim, dari sisi depan, dari sisi belakang, wa an aymanihim, dari sisi kanan, wa an syama'ilihim, dari sisi kiri, wa la tajidu aktsaruhum syakirin, dan kau akan mendapati mereka kebanyakan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu, hari ini kita berjanji kepada Allah, ya Allah, aku akan baik. Mataku akan lebih aku sibukkan dengan membaca Quran daripada membaca WA. Ya Allah, lisanku aku akan hati-hati, karena lisan inilah yang banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, khususnya para wanita. Ya Allah, aku akan jaga tanganku untuk tidak mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang zalim. Allah, aku akan janji kakiku tidak akan mampu untuk melangkah ke tempat-tempat yang bermaksiat kepada. Ya Allah, aku akan menjaga hati. Aku akan lebih menyibukkan hatiku untuk berzikir kepada-Mu, membaca istighfar, membaca salawat. Tapi setelah keluar dari tempat ini, lain ceritanya. Kita sibuk dengan dunia. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas rahimahullah taala, ketika menafsirkan ayat ini, bahwa mengartikan bahwa dari muka itu artinya adalah minad dunya, dari dunia mereka. Orang itu disibukkan dengan dunianya supaya iblis melalaikan dari ketaatan kepada Rabb-Nya. Sibuk dengan dunianya. Banyak orang yang capek karena kerja mencari dunia, tapi sulit orang capek karena beribadah. Banyak orang galau karena urusan dunia, tapi tidak sedikit orang yang dia gelisah karena urusan akhiratnya. Maka iblis pun urusan belakang itu maksudnya adalah urusan belakangnya. Nah, ini sudah surga, sudah terbit maksud saya. Nah, kemudian dari sisi belakang itu maksudnya adalah urusan akhiratnya dilupakan dia, seakan-akan hidupnya masih panjang, seakan-akan hidupnya nanti sampai 60, 70, 80 tahun. Kemudian dari sisi kanannya dia urusan-urusan kebaikannya. Tidak sedikit kita ini akan merasa soleh, hidupnya kamitsli, seperti orang soleh, walaupun hidupnya seperti orang soleh, dan ingin dikatakan orang soleh. Kalau hanya ingin
dilihat orang soleh itu gampang. Banyak toko yang menjual kopiah, banyak toko yang membuat sarung dan jubah, banyak toko yang bisa membuat sorban. Kalau hanya ingin kelihatan soleh, banyak jilbab, jubah yang bisa dibeli, mulai dari yang pendek sampai yang panjang. Kalau hanya ingin kelihatan soleh, ada tokonya dan ada harganya, tapi tidak pribadinya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini seakan-akan seperti orang soleh, seperti orang baik, dan ingin dikatakan orang soleh, walaupun perbuatannya jauh dari nilai-nilai kesolehan. Kalau dari sisi kiri itu iblis biasa membisikkan dengan urusan-urusan kejelekan. Ingat, hati-hati. Orang ahli sholat akan diuji oleh iblis. Hebat kamu ahli sholat, lihat tuh orang-orang yang lain di sana jarang datang ke masjid. Hebat kamu ahli pengajian, biasa datang ke masjid. Coba lihat tetanggamu itu jarang datang ke masjid. Ahli ceramah, dibisikin oleh iblis. Hebat kalau kamu ceramah, banyak orang yang hadir dan orang tertawa terbahak-bahak dengan ceramahmu. Orang senang kalau kamu datang ceramah. Tukang azan ataupun imam sholat pun dibisikin. Kalau kamu azan suaramu enak mendayu-dayu dan orang senang mendengarnya. Kalau kamu ngimami suaramu indah dan orang senang berlama-lama bersama suaramu. Hati-hati, iblis tidak akan pernah berhenti dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Begitu juga dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Gak apa-apa sekali ini nanti tobat, gak apa-apa hanya sedikit kok, gak apa-apa kan kamu sudah biasa soleh, ntar lagi tobat. Gak apa-apa, masih kamu sehat, nanti kalau sakit baru tobat. Gak apa-apa, kamu masih muda, kalau tua baru tobat. Iblis tidak akan pernah menghentikan kita untuk melalaikan dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, yang selanjutnya adalah yang keempat. Nah, singkat saja saya, nakhafu min azwajina wa dzurriyyatina aduwan lana. Nakhafu min azwajina wa dzurriyyatina aduwan lana. Takut kalau sekiranya istri-istri kita, anak-anak kita menjadi musuh dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih kelak menjadi musuh dalam kehidupan kita di akhirat. Wa iya na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat At-Taghabun ayat ke-14, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian jadi musuh bagi kalian. Fahdaruhum, maka hati-hatinya kata Allah. Bapak Ibu yang sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, istri yang kita cintai sepenuh hati, yang kita janjikan, kita berharap sehidup bersama di dunia dan berkumpul di surga. Anak yang senantiasa kita bersama dengannya, kita timang-timang sejak kecil, waktu kecil kita suapin dia, waktu kecil kita gendong dia, kita tuntun, ajari berjalan. Kemudian kita bawa dia ke sekolah, kita biayain, bahkan kita rela seorang ibu melepas kalung antingnya,
Seorang ayah mampu tidak malu untuk menghutang kepada tetangga karena hanya untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Tapi ketika mereka sudah besar, ternyata mereka menyakiti hati kita. Jarang ngabari kabar kalau nggak ditelepon. Kalaupun ditelepon seakan-akan orang tua dirinya sibuk di hadapan orang tua. Merasa sibuk. Saya punya cerita, wahai Bapak Ibu. Nah, hati-hati. Hati-hati. Jangan kita melahirkan musuh. Jangan sampai kita melahirkan orang-orang yang akan menjadi musuh dalam kehidupan kita, lebih-lebih kehidupan setelah kematian kita. Maka kita seringkali diajarkan untuk mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sering doa kita ini sering kita doakan. Maka sebelum menuntut anak-anak kita baik, tuntutlah diri kita menjadi ayah, menjadi ibu, orang tua yang baik di hadapan anak-anak kita. Kita mengharap anak kita soleh, tapi ternyata kita jauh dari nilai-nilai kesolehan. Anak kita mengharap anak kita hafal Quran, tapi kita sebagai orang tua terkadang jarang baca Quran, jangankan hafal. Anak kita berharap anak kita ini tafaqquh fiddin, kerasan di pesantren, tapi ternyata kita jarang, jangankan mondok, kita nggak pernah mondok sebagian di antara kita, tapi ngaji saja. Ke majelis-majelis ta'lim, datang ke majelis-majelis ilmu pun sulit. Terus menuntut anak kita kerasan di pesantren. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sekali lagi kita ini menyebabkan orang tua kita, diri anak-anak kita menjadi musuh dalam kehidupan kita yang sesaat dan sekali ini. Hati-hati. Dan karena terkadang kita dulu pernah melakukan kesalahan, kedoliman kepada orang tua kita, sehingga Allah uji sebagian dari kita melalui anak-anak kita. Karena dulu mungkin kita ini pernah berdosa, dolim sama orang tua kita. Maka jangan sampai kesalahan-kesalahan orang tua kita dulu dalam mendidik kita sebagai anaknya, atau kita yang salah menjadi anak di hadapan orang tua kita, jangan sampai pula salah mendidik anak-anak kita. Saya pernah punya teman, dia menceritakan langsung kepada saya, suatu ketika ibunya sakit, istrinya sakit. Saking sakitnya Bapak Ibu, ketika dibawa ke Singapura pun dibawa pulang ke Jakarta kembali. Singkat kata, dokter waktu itu menyampaikan di hadapannya, Ustadz, kami mohon izin, satu-satunya cara untuk mendiagnosa, mengetahui sakit istri Anda adalah mengambil sumsum dari tulang ekornya. Itu jalan satu-satunya. Tapi risikonya adalah sebagian ingatannya hilang atau dia akan menjadi cacat. Tidak ada jalan lain, dokter? Tidak ada. Kalau begitu dokter, saya minta maaf, saya minta waktu sejenak untuk saya berpikir mengambil keputusan. Silahkan Ustadz, kami tunggu. Singkat kata, Ustadz ini datang ke musola di rumah sakit itu. Kemudian dia sholat 2 rakaat, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa. Ya.
Doanya sederhana. Dia katakan kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, Engkau maha tahu ya Allah, dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuanku. Ustadz ini hartanya sudah mulai habis, mobilnya kijang, di mana itu harta satu-satunya. Anak-anaknya dititipkan ke emaknya, ke orang tuanya, ibunya di Jawa Barat, karena dia orang Jawa Barat. Ketika dia berdoa, ya Allah, dosa apa hamba ya Rabb sehingga Engkau hukum hamba seperti ini? Istrinya lebih dari 3 bulan di antara mati dan hidup. Dosa apa hamba ya Rabb sehingga Engkau hamba uji seperti ini? Ampuni dosa hamba ya Rabb, beri hamba petunjuk sehingga Engkau berikan kebaikan dan kesembuhan untuk istriku. Beliau ketika memejamkan matanya sambil berdoa dan menangis, yang terlintas adalah wajah ibunya. Bapak Ibu sama rahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat kata, dia telepon emaknya, dia bilang emak sama ibunya, "Mak sehat, alhamdulillah sehat. Anak-anakmu sehat di sini. Bagaimana kabar istrimu?" "Istriku seperti sebelum-sebelumnya, Mak, belum ada kabar. Dokter masih begini-begini." "Mak, aku minta maaf sama Mak." "Iya nih, aku maafin nih. Ada apa sih nak? Ada apa nak?" "Kok minta maaf kamu, ada apa?" Mak ingat," katanya begini, "Mak ingat ketika Mak dulu pernah kehilangan uang. Waktu itu kalau saya tidak salah 27 apa 70 ribu. Saya lupa angka pastinya. Mak masih ingat nggak waktu itu?" Apa katanya emaknya? Ketika diingatkan masa itu, emaknya langsung naik darahnya dan kemudian mengatakan, "Nah, aku tidak akan pernah melupakan ketika kita Mak kehilangan uang itu. Sampai mati pun Mak tidak akan pernah melupakan." Kenapa? Karena waktu itu ibunya biasa ngutang ke tetangga. Salah satunya adalah ngutang ke toko kelontong untuk belanja kehidupan seharinya. Bapaknya hanya guru ngaji. Singkat kata, ketika mau ditagih, yang disiapkan uangnya itu, uangnya hilang. Dan gara-gara uang hilang itu, yang nagih mencak-mencak, ngomong kasar, dan menyebabkan bapaknya sakit. Dikatakan pendusta, pembohong, katanya istrinya kiai, ustadz, guru ngaji ya, ustadz, tapi kok seperti itu. Singkat kata, gara-gara itu nak, Mak sedih hati, bapakmu sakit, dan keluarga kita terhina. Kalian tahu, Bapak Ibu, yang mengambil adalah ternyata anaknya. Waktu itu dia, teman saya ini, adalah orang yang sedikit waktu itu nakal karena waktu bayar SPP nggak bayar. Saat mau ujian, maka harus melunasi SPP-nya. Dengan kemudian untuk melunasi, dia mengambil uang yang dibawa bantal orang tuanya. Kemudian dia bilang, Mak tahu siapa yang ngambil?" "Tidak tahu nak." "Mak, yang ngambil aku, Mak, anakmu." Subhanallah, Bapak Ibu, ketika tahu anaknya yang ngambil, "Benar tak nak kami yang ngambil?" "Benar Mak, aku yang ngambil. Aku minta maaf Mak ya." Kemudian emaknya bilang, "Mak, nah kalau itu yang kamu ngambil, Mak maafin." Bayangkan, barusan dia mengatakan tidak akan pernah memaafkan dan tidak akan pernah melupakan sampai dia mati. Tapi ketika tahu anaknya mengambil, kemudian dia langsung memberikan maaf kepada anaknya. "Terima kasih Mak, kalau Mak aku ada di hadapan, akan peluk Mak, aku akan cium Mak," kata anak ini. "Sudah nak, aku ridho dan aku maafin itu." Singkat kata, sebelum dia datang ke kantor, telepon berdering dan ditelepon oleh dokter. Setelah dokter, dia datang ke dokter, ya, untuk datang ke dokter, kemudian disalami oleh dokter. "Selamat Ustaz, kami tidak harus mengambil sumsum tulang ekor istri Anda, dan kami sudah mendapatkan hasil diagnosanya." Subhanallah. Ternyata yang menghijabi selama ini adalah dosanya kepada ibunya. Bagaimana dosa kita yang terlalu banyak kepada mereka? Mungkin hidup kita ini tidak nyaman Pak.
Mungkin masalah hidup kita ini mungkin karena kita seringkali menyakiti hati orang tua. Maka kalau kita tidak ingin menciptakan musuh dalam kehidupan, jangan ciptakan anak-anak kita menjadi musuh dalam kehidupan kita. Nah, singkat saja karena ini panjang. Kalau yang terakhir sebelum saya tutup, yakni adalah nakhafu idza ja'atil maut li ajli dzalika kana min su'il khatimah. Ini yang paling kita takutkan. Takut kalau sekiranya kita mati dan kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Siapa yang bisa menjamin kehidupan seseorang? Siapa yang bisa menjamin bagaimana kondisi mati seseorang? Tidak ada yang menjamin siapapun. Kita tahu kita ini bukan ahli ibadah. Kita tahu kita ini bukan orang yang ulama, allamah. Kita bukan sebagaimana salafus saleh yang ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah mereka menangis. Ketika mereka dikabarkan tentang surga neraka mereka menangis. Kita tidak seperti mereka. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di akhir kematiannya dia sempat menggenggam tanah dan mengatakan, ya laitani kuntu turabi. Seandainya Umar hanya ingin jadi tanah saja, tanah yang dia tidak dimintai pertanggungjawaban kehidupannya. Umar yang dia menjadi mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari putrinya Hafsah yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar yang menjadi salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin surga masih menangis dan takut. Bahkan seringkali Umar itu menyalakan api di tengah malam, kemudian dia memanaskan tangannya. Wahai Umar, kuatkah kamu dengan api neraka, api dunia ini? Kita yang tidak seperti Umar, tidak seperti para sahabat yang senang masih bermaksiat, yang enggan kadang melakukan taat, tidak takut dengan kematian. Kita takut Bapak ketika kita menonton sesuatu yang bermaksiat kepada Allah, kemudian malaikatul maut datang. Kita data ketika kita berjingkrak-jingkrak, berjoget-joget, bersenang-senang dengan wanita yang bukan mahramnya atau laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian Allah mencabut nyawanya. Wa ya na'udzubillah. Ini yang kita takutkan. Idza ja'atil maut li ajli dzalika kana min su'il khatimah. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika kematian itu datang, tidak akan diakhirkan dan dimajukan sedetik pun. Kita ingin Bapak Ibu saat kita baca Al-Quran sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an, kematian itu menjemputnya. Bagaimana dengan para kita ingin ketika kita bersujud kepada Allah, kematian itu datang. Ketika kita berzikir kepada Allah, kematian itu datang. Ini yang kita harapkan. Dan sebelum saya tutup, waktu ini sudah habis tadi ya. Oke. Hanya ingin menyampaikan salah satu tanda-tanda usul khatimah. Ulama saya beberapa kitab saya baca. Yang pertama adalah raiba anil ma'adillah, ragu dengan janji-janji Allah. Benar sih ada
ada siksa kubur itu sih benar sih, nanti akan dibangkitkan kembali lagi seperti manusia. Orang-orang seperti ini akan mati dalam keadaan suul khatimah. Wa ya'udzubillah. Dha'ful iman, ahlul bid'ah, ya, kemudian hubbud dunya. Kemudian Imam Suyuti dalam kitab Syarah As-Sudur, beliau mengatakan ada 4 orang yang akan menyebabkan suul khatimah. Yang pertama adalah meremehkan sholat, bukan tidak sholat tetapi meremehkan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti aja. Dia membesarkan pekerjaannya, dia membesarkan kesenangan dunianya, dia tidak membesarkan Allah segera. Orang seperti ini akan mudah untuk mati dalam keadaan suul khatimah. Wa ya'udzubillah. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan haram, ya, dia wasyarbul khamar, makan atau minum khamar, minum-minuman haram yang memabukkan. Kemudian wa uquqil walidain, dia berdurhaka kepada orang tua. Orang salah satu yang akan menyebabkan seseorang mati dalam keadaan suul khatimah, durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir adal muslimin, dan suka menyakiti kaum muslimin. Ini akan menyebabkan seseorang mati dalam keadaan suul khatimah. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 hal yang sering-sering kita pikirkan ke depan, yang harus kita takutkan, yang kita galaukan, gelisahkan dalam kehidupan yang terus mendekati pada kematian. Ya, yang pertama adalah takut kalau sekiranya taubat kita tidak diterima oleh Allah dan kematian itu datang dengan tiba-tiba. Yang kedua, takut kalau sekiranya kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang selama ini kita rasakan ternyata adalah istighfar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nakhafu minal maili 'anil istiqamah. Takut kalau sekiranya kita tidak bisa istiqamah. Maka paling tidak minimal mengistiqomahkan kita ini dengan baca istighfar, Pak. Baca istighfar perbanyak. Baca selawat perbanyak. Siapa tahu, Pak, kita dalam saat berzikir kepada Allah, Allah mengutus malaikatul mautnya dan kita mengatakan la ilaha illallah atau astaghfirullah dan kita mati dalam keadaan seperti itu. Amin. Kemudian yang keempat, kita takut kalau sekiranya anak istri kita menjadi musuh dalam kehidupan dunia, lebih-lebih kehidupan setelah kematian kita. Dan yang terakhir, takut kalau di saat Allah mengutus malaikatul mautnya, kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah dan kita mati dalam keadaan su'il khatimah. Wa ya'udzubillah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Nastaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah, bukan sekedar rutinitas kita menutup sebuah acara, tapi kita akan meminta kepada Zat yang Maha Memberi, Zat yang Maha Mengistijabahi, Zat yang Maha Sayang di atas segala rasa cinta manusia. Maka saya minta tolong kehadiran hati kita, bahwa kita lagi meminta kepada Zat yang tidak pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya mujibud da'awat, ya mujibus sa'ilin, ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, ya safiyal amrad, ya mujibud da'awat, innaka antal mujibur rahman, la ilaha illa anta ya Rabb. Allahumma ighfir lana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ووعدك ما استطعنا من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونعوذ بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا يغفر الذنوب إلا أنت لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفار. Ya Allah, ya Rahman, di tempat yang kau berkahi ini ya Rabb, di antara rumah-rumahmu, kami mohon kepadamu ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, dosa orang-orang kaum mukminin muslimin yang masih hidup ya Allah, lebih-lebih mereka yang sudah meninggal. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Terlalu banyak dosa-dosa kami ya Rahman. Dosa mata kami yang memandang dari sesuatu yang mendatangkan bermaksiat kepadamu. Dosa telinga kami terkadang mendengarkan suara-suara yang mendatangkan murka-Mu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa lisan kami ya Rabb, yang seringkali berdusta, pintar merangkai kata, bahkan lisan-lisan kami seringkali makan sesuatu yang mendatangkan hal-hal yang haram dan syubhat ya Allah. Ampuni dosa tangan-tangan kami ya Rabb, yang mungkin mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang zalim, atau tangan-tangan ini menyakiti kaum muslimin dan keluarga kami. Ya Allah, ampuni kaki-kaki kami ya Rabb, yang mungkin datang ke tempat-tempat yang bermaksiat kepadamu. Lebih-lebih dosa hati kami dan syahwat kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma rizukna ilman nafi'a wa amalan saliha wa asinan taghila wa sabran jamila wa awladan aliman saliha wa du'aan mustajabah. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma' wa farallahu lana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon pula kepadamu ya Rabb, setelah kami keluar dari tempat ini ya Allah, bersihkan hati kami ya Rabb, lindungi kami ya Allah, beri kami taufik untuk menjadi hamba-hamba yang lebih taat kepadamu. Sungguh terlalu banyak dosa kami ya Rabb, jangan Kau cabut kami sebelum kami bertaubat kepadamu. Beri kami kesempatan untuk senantiasa berzikir kepadamu ya Rabb. Beri kami kemampuan untuk senantiasa bersedekah. Beri kami kemampuan untuk qiyamul lail, sholat duha, sholat sunnah rawatib, dan utama menjaga 5 waktu kami ya Rahman. Beri kami kemampuan ya Rabb. Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan kami dalam menjalankan ketaatan kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, jangan jadikan istri dan anak-anak kami ya Allah menjadi musuh dalam kehidupan kami. Suami jadi musuh bagi istrinya, istri masih musuh bagi suami, anak jadi musuh bagi kedua orang tuanya, orang tua jadi musuh bagi anak-anaknya. Jangan ya Rabb. Kami ingin kehidupan kami bersama, kebahagiaan kami di dunia mengantarkan kami ya Allah. Kami ingin anak-anak kami ya Allah, ketika kami susah, anak-anak kami yang mengadakan tangan dan memohon kepada kami untuk berdoa kebaikan untuk kami ya Allah. Ketika kami sakaratul maut, anak-anak kami yang menalkinkan kalimat tauhid di telinga kami ya Rabb, bukan orang lain ya Allah. Kami ingin anak-anak kami ketika kami sudah tak lagi bernyawa, anak-anak kami yang memandikan kami, mengkafani kami,
Bahkan mereka mengantarkan kami sampai ke liang kubur, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, innaka antal mujibus syailin, la ilaha illa anta, innaka antar rahmanur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami ketika kami membaca ayat-ayat-Mu, ya Rabb. Mudahkan kami, lisan kami ketika mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Mudahkan ya Rabb, mudahkan ya Rabb. La ilaha illa anta, innaka antas sami'ul alim. La ilaha illa anta, innaka antal mujibus syailin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa yang diucapkan oleh Ustaz, berakhir pula kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita ucapkan Alhamdulillah, syukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Dan itu pula dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan untuk bagian sayur didahulukan ibu-ibu sebelum bapak-bapak.
warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan Kiai Haji Muhammad Ali Zubair. Beliau ini selain pengasuh Mahat Al-Ikhlas yang menangani anak-anak yatim duafa, juga wakil ketua Dewan Dakwah Provinsi Jawa Timur Jakarta. Alhamdulillah beliau hari ini menyampaikan tausiah dan rasanya kurang, ya, tidak satu pun di antara panjenengan yang beranjak, karena saya menghadap ke timur jadi saya tahu tidak satu pun di antara jamaah yang beranjak untuk meninggalkan umat ini. Dan materi-materi yang disampaikan beliau ini makanan hati kita. Kita benar-benar lawan dengan tausiah-tausiah seperti ini. Dan baru kali ini kita mendengarkan tausiah yang benar-benar menyejukkan hati kita. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, bulan depan sebagaimana yang bulan yang lalu pernah saya sampaikan, sampai hari ini kita masih berharap Ustaz Bahtiar Nasir hadir di Probolinggo, masih dalam konfirmasi. Tadi malam kita sempat kontak dan juga tersambung dengan beliau. Kita sempat cari hatinya, yaitu Ustaz Donitan, seorang ulama mualaf, tapi kesibukannya luar biasa juga, karena beliau ini juga dari Jakarta. Ya, mudah-mudahan doa panjenengan salah satu di antara keduanya bisa hadir memberikan pencerahan kepada kita. Bapak Ibu, mohon doanya juga pemuda Dewan Dakwah insya Allah tanggal 30 sampai tanggal 1 Desember mengadakan MV, sebuah keinginan anak-anak muda, ya, selain berikhlak juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk anak-anak muda. Kita tahu bagaimana anak-anak muda sekarang gerakan-gerakan yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, sehingga kita perlu dukung. Dan monggo putra panjenengan yang mau ikut dipersilakan. Kita sudah mendapatkan peserta kurang lebih 25 anak muda. Ya, kalau ditambah 5 atau 10 lagi masih cukup. Ya, silakan. Kalau kita ingin seperti tadi, jangan sampai anak-anak kita menjadi musuh bagi kita. Siapa tahu dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, kegiatan-kegiatan yang Islami semacam ini, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Ya. Dan mohon doanya juga, mudah-mudahan gerakan sholat subuh yang kita lakukan ini senantiasa membawa hikmah, membawa pencerahan bagi masyarakat kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang tak terhingga. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua BKM Masjid An-Nur yang telah memberikan kesempatan untuk yang kesekian kalinya kita mengadakan gerakan sholat subuh di sini. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Kiai Haji Muhammad Ali Zubair dengan kesibukannya di pondoknya, dakwahnya, menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Kepada DKM Masjid Baitul Mustaqim PT Rakyat Jaya yang senantiasa membersamai kita untuk berbagi, beramal soleh. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair pada guru kita Ustaz Suada selaku ketua Dewan Dakwah. Baik.
Sebelum kita tutup dengan doa dari Ustaz Kiai Haji Muhammad Al-Zubair, kami informasikan pada Anda semua bahwa kegiatan yang baik ini terjadi atas kerjasama yang baik antara Masjid An-Nur, Masjid Baitul Mustaqim Pratik Jaya, dan juga Pemuda Dewan Dakwah, Klaster Dewan Dakwah serta Vion Collection. Semoga barokah buat semua. Amin. Ya Ustaz, mohon izin untuk menutup dengan doa.